Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfian dengan NIM 112110195. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Muhammad Ehsan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan peranan penting bisnis internasional serta menjelaskan ruang lingkup bisnis internasional. Pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah kepada era globalisasi dewasa ini berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antar organisasi, baik yang beroperasi pada tingkat domestik, regional, maupun internasional. Berbagai strategi bisnis internasional dirumuskan oleh setiap organisasi agar organisasi bisnisnya atau perusahaannya mampu tetap eksis dan menguasai pasar internasional. Globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional. Menurut Griffin pada tahun 2010 menyatakan, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Chavusky pada tahun 2008, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Pertumbuhan aktivitas bisnis internasional meningkat sejalan dengan fenomena semakin luasnya pasar yang diakibatkan globalisasi. Bentuk paling sederhana dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintasi batas negara. Pertukaran dalam perdagangan internasional ini disebut dengan ekspor dan impor. Investasi internasional mengacu pada aset dari suatu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur publik. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu yang pertama, investasi portofolio internasional. Investasi ini mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri, berupa saham dan obligasi, dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Para pemilik modal ini tidak aktif dalam pengelolaan aset yang diinvestasikan. Para investor luar negeri ini cenderung merancang jangka waktu yang pendek dalam kepemilikan aset ini. Yang kedua, investasi langsung luar negeri. Investasi ini mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri, dan melalui investasi inilah investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Perusahaan biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modalnya di luar negeri. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya adalah yang pertama, untuk memperbesar penjualan. Tentu saja, bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam hal menjual produknya. Hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas, tidak terbatas pada negara di mana perusahaan tersebut berada. Akan tetapi juga, perusahaan dapat mengembangkan pasarnya hingga ke luar negeri. Dengan pasar yang luas, besar kemungkinan perusahaan dapat meningkatkan jumlah penjualan barang yang diproduksinya. Sebagai contoh, salah satu perusahaan provider telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Telkomsel, mendirikan anak perusahaan yang beroperasi di negara yang baru berdiri, yaitu Timor Leste. Hal ini dilakukan PT Telkomsel dalam rangka memperluas pasarnya, tidak hanya di dalam negeri saja atau tidak hanya di dalam Indonesia saja, akan tetapi juga merambah ke luar negeri. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Saat ini sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor-faktor produksi, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. Hal ini terjadi karena sumber daya produksi yang jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan semakin tidak terbatas. Kegiatan bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan berada di sebuah negara memiliki akses terhadap sumber daya yang ada di negara lainnya. Perusahaan tersebut dapat memiliki akses dengan cara melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di negara yang menurutnya memiliki keunggulan dalam hal sumber daya. Sebagai contoh, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan investasi besar-besaran di negara, contohnya Indonesia.
yaitu dengan cara membuka pabrik di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia dianggap sebagai negara yang dapat menyediakan sumber daya manusia yang banyak, terampil, tapi berharga murah. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Dengan pangsa pasar yang semakin luas dan jumlah konsumen yang semakin meningkat, maka perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi harapan konsumen akan produk yang dijualnya. Karena keinginan konsumen yang tidak terbatas, maka perusahaan harus mampu berinovasi sesering mungkin dengan tujuan memenangkan persaingan dengan para pesaingnya. Banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Di antaranya ialah yang pertama, sudah jelas yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Apabila dalam neraca suatu negara, kegiatan ekspor itu lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara itu menjadi negara yang maju dengan pendapatannya yang besar. Sedangkan apabila sebaliknya, yaitu di mana kegiatan impornya itu lebih tinggi daripada kegiatan ekspor, maka negara tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonominya tidak maju atau kurang baik, karena negara tersebut cenderung tergantung kepada negara lainnya. Nah, yang kedua, kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, negara-negara luar negeri membangun perusahaan di Indonesia. Nah, cara lain dari investasi adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal, di mana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.